Sadayana, emak teh mau antar pesanan kelapa muda. Lumayan atuh upahnya buat jajan anak-anak di rumah. Eta si Ujang kok disuapin cuma sama nasi aja. Mana sayurnya atuh? Lagi apa teh? Ujung ngangguapan dede, Mak. Tak, makas ngalak iya kalapa, nyana kalapa iya. Ini sanggup mungkul. Mohon tak aya rencangna da alimeun di bumi seueur ge rencang. Sanggup mungkul. Mohon. Cek atung ke mah pemasakan sayurnya. Oh, mohon atuh, Mak. Nyata nyangka di mamnya. Mohon. Nya atuh mati payunnya. Mun. Padahal kan makan sayur penting pisan buat anak-anak yang sedang di masa pertumbuhan. Makanya emak langsung teringat zaman kecil dulu. Si abah teh sering ke hutan nyariin pucuk daun pakis hutan buat dimasak jadi lauk makan. Eta teh raus pisan anu dimasak kuah. Makanya sehabis antar kelapa emak langsung ke hutan untuk cari pakis euy. Semoga aja si Ujang jadi doyan makan sayur. Lumayan jauh ini masuk ke hutannya. Biar gak kejauhan emak kudu melipir lewat sungai. Airnya teh seger, dingin. Dari sungai emak mesti motong jalan lagi nih Sadayana. Nah ini jalan motongnya emang lumayan harus manjat euy. Tapi mau gimana atuh. Kalau nggak motong jalan teh jauh pisan. Bisa-bisa keburu sore nyampe di rumah laginya. Emak sampai harus cari pegangan. Kalau nggak akar pohon ya tanah pun jadi euy. Aduh lumayan. Bikin ngos-ngosan euy. Nah akhirnya sedikit lagi sampai. Ini dia pakis hutan yang emak maksud. Pakis liar ini tumbuh cukup lebat dan berkelompok di hutan. Sampai tumbuh ke arah tebing sana tuh. Ini dia pakis hutan. Bedanya sama pakis kampung itu, kalau pakis hutan mah pohonnya agak tinggi dan besar-besar kayak gini. Nah, dari rasanya pun lebih enak pakis hutan. Sekarang emak simpan. Tumbuhan pakis ini tumbuh hampir di seluruh belahan bumi, kecuali di daerah yang bersalju. Pakis teh banyak jenisnya. Ada yang bisa jadi tanaman hias, ada juga yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Sementara yang jenis ini biasa diambil pucuk mudanya, tentu saja untuk diolah jadi masakan. Pucuk muda pakis hutan pun jadi lebih panjang dan besar ukurannya dibanding pakis yang tumbuh di kebun. Buat orang-orang di kampung, pucuk muda pakis biasa dimasak jadi beragam masakan, mulai dari yang ditumis sampai sayur kuah. Pokoknya mah tergantung selera, bukan cuma rasa yang enak, khasiatnya juga banyak. Bisa menjaga kekebalan tubuh, kaya vitamin pokoknya mah. Nah, udah cukup kayaknya ini mah. Sekarang emak mau balik ke kampung dulu ya. Emak bakalan kasih tahu cara masaknya yang paling enak. Air sungai yang bersih teh bisa jadi tempat untuk mencuci pakis hutannya. Seger pisan airnya. Jangan sampai masih ada sisa tanah atau kotoran ya. Ulangi sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kali ini emak ditemenin sama teteh buat masak pakis jambal yang paling enak. Bahan-bahannya juga gampang nih. Cukup siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, gula jawa dan cabai. Mau pakai cabai pedas boleh, tapi ini berhubung buat bocah, cabainya yang gak pedas aja. Siapin juga tomat, gula, garam, dan pastinya si jambal yang paling nikmat sepangandaran. Sok teh diulek dulu bumbunya ya. Biar emak yang ngurus pakis hutannya. Mau emak pilihin dulu pucuknya yang bagus-bagus. Tadi kenapa si adanya nggak mau makan? Susah ya? Iya. Nah sekarang emak mau bikinin sayur pakis nih. Mudah-mudahan si adeknya suka ya. Iya. Bumbunya sampai halus. Cabainya sampai halus. Nah kalau udah beres bumbu dan bahannya, sekarang giliran waktunya Koki Enah beraksi. Walaupun masih kelas koki kampung, tapi soal rasa boleh diadu atuh. Langsung aja yuk, kita tumis semua bumbunya di minyak panas. Tumis terus sampai aromanya kuat dan warnanya berubah kecoklatan. Habis itu masukin sayur pakisnya dan disusul dengan bahan-bahan lainnya seperti irisan cabai dan potongan jambal ya. Jambal ini ya banyak banget dijual di pinggir jalan kalau di Pangandaran mah. Di pasar mah udah jelas ada tuh. Nah nggak usah terlalu lama masaknya biar pakisnya masih krenyes-krenyes.
Ini dia sayur pakis jambal ala emak enak, dijamin enak. Akhirnya masakan emak udah mateng. Buat yang di rumah jangan pada ngiler ya. Tampilannya bener-bener bikin kita pengen langsung ke dapur buat nyendok nasi panas. Alhamdulillah si Ujang teh juga suka sama masakan emak. Kecil-kecil resep juga dia sama ikan jambal. Keren juga kamu Jang. Sok mah nggak dicontek aja resep emak ya. Siapa tahu ada yang di rumah anaknya susah makan sayur, langsung aja masakin sayur yang enak-enak. Selain harus banyak makan sayur, anak-anak teh juga butuh lauk yang kaya protein. Sumbernya teh banyak, bisa dari protein hewani seperti daging ayam dan daging sapi atau protein nabati seperti tempe dan tahu. Emak punya resep unik berbahan tahu, namanya teh bola-bola rambutan tahu crispy. Sengaja atuh emak kreasikan biar anak-anak suka. Kalau cuma tahu goreng biasa mah bosen atuh. Langsung we emak siapin bumbunya ya. Kita masukkan garam, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung. Kita tumbuk halus ya. Bumbunya mah sederhana aja, tapi tetap atuh jaminan bikin enak. Sekarang masukkan tahunya ke dalam wadah yang lebih besar. Kita tumbuk ya sampai halus. Ini mah pakai tahu putih, kalau sadayana mau pakai tahu kuning juga boleh. Cuma kalau tahu kuning teksturnya lebih padat dibanding tahu putih. Setelah tahunya halus pemirsa, kita masukkan 1/4 tepung terigu ya. Tepung terigu ini teh untuk merekatkan adonan. Setelah itu masukkan bumbu yang tadi udah emak tumbuk. Nggak lupa biar makin raos tambahin lada bubuk, penyedap rasa dan garam secukupnya. Setelah bumbunya tercampur rata pemirsa, kita masukkan daun bawangnya ya. Sekarang tinggal emak bentuk jadi bola-bola. Sebelum dibentuk emak kasih isian dulu nih. Kali ini emak isi dengan bakso. Kalau sadayana mau ganti isiannya dengan sosis, telur puyuh atau keju, boleh banget atuh. Disesuaikan aja dengan kesukaan anak-anak. Nah biar ada kriuk-kriuknya pas dimakan, emak lumuri dengan mie kering yang sudah dihancurkan. Kalau sadayana nggak mau pakai mie juga nggak apa-apa. Bisa juga diganti dengan tepung panir loh. Lanjut digoreng deh. Kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan ya pemirsa. Tapi jangan dulu dibalik ini, biarkan saja seperti ini. Ngebaliknya harus pelan-pelan deh sadayana biar nggak hancur. Oke, udah berubah warna nih. Tandanya si bola-bola tahu crispy udah mateng. Ini dia bola-bola rambutan tahu crispy-nya sudah jadi. Kita akan belah satu ya. Nih lihat hasilnya sadayana. Ini yang namanya garing di luar lembut di dalam. Emak jamin anak-anak bakal lahap deh makannya. Jadi bekal sekolah juga cocok pisan atuh. Selamat mencoba resep emak ini ya sadayana. Aduh Mang. Aduh. Masuk ke langgena Mang, sembutan masuk. Sadayana, kerjaan emak bentar lagi beres euy. Tinggal nimba air aja nih. Abis ini emak bisa rebahan sebentar aja. Itu si Mamang Yunan teh kenapa ya kusut pisan mukanya? Segala burung diajak ngomong, emak teh jadi kepo. Kunaon di Mang? Iya mak, nah jadi manuk jadi itu disadanya. Tirah ada tuh sadana. Iya saprak ditambutin ke si Denny. Oh, iya mah kudu kangge kokoroto parabna ge ieu kunaon parabna? Kokoro tuh mah. Aya lain parabna ge pelet, kokoroto bagus mah. Oh di mana di? Aya di leuweung ke emak milarian. Leres mak. Nya leres. Oke, bakal gacarnya. Pasti ngoceh ya mah jamin insyaallah. Oh nyatu. Ternyata karena burung peliharaannya nggak bersuara euy.
Ma jadi kasihan sama Mang Yunan. Dia teh suka nolongin nganter emak ke pasar. Rebahannya terpaksa nggak jadi deh. Ma cari kroto alias telur semut rangrang aja deh. Biar gacor lagi burungnya si Mamang Yunan. Untung ada Mang Alim, tetangga emak. Dia teh biasa cari kroto di hutan. Kalau nggak buat burung peliharaannya, ya buat dijual. Lumayan hasilnya ternyata. Paling mana ya? Foto nak. Ini aja ya. Tangkal mah tangkal ya. Mana kan? Oh iya. Oh iya itu ada ya. Syukurlah nggak perlu jalan jauh lagi udah ketemu sarang semut rangrangnya. Tuh lihat Sadayana, letaknya di ujung pohon. Makanya emak udah nyiapin gantar. Karena semut rangrang habitatnya di pohon bukan di tanah. Jadi mereka bikin sarangnya teh di atas pohon kayak gini. Susah juga lepasin sarang semutnya. Aduh Mang. Aduh. Masuk ke langgena Mang, semutnya masuk. Duh, semutnya pada berjatuhan lagi. Mak serahin ke Bang Alim aja deh. Hati-hati ya buat yang belum pernah ngambil sarang semut, bahaya ini teh. Kudu didampingi sama ahlinya kayak Mang Alim. Kalau sampai kejatuhan satu semut rangrang mah siap-siap gatal sekujur badan atuh. Tuh nggak pakai lama, sarangnya udah berhasil diambil. Mantap Mang. Banyak Mang. Aduh, awas Mang, gigit Mang. Mak udah nggak sabar lihat ada banyak krotonya nggak sih? Kroto teh yang warnanya putih ini Sadayana, mirip nasi ya. Kroto ini teh banyak mengandung protein, zat besi, sodium, dan kalsium. Makanya burung yang dikasih pakan kroto bakal sehat dan mau kicau terus. Ini sih loba pisan Kalau begini banyaknya mending krotonya dimasak sekalian aja ya. Iya, kroto bukan cuma makanan burung aja atuh, buat kita makan juga bisa. Sadayana belum tahu ya rasanya kroto setelah dimasak. Raos pisan apalagi kalau dimasaknya pakai resep ala emak enak. Dibikin pais alias pepes mah sedep pisan. Kebeneran emak belum punya lauk buat makan siang. Tenang aja, pesanan kroto buat burung peliharaan Mang Yunan tetep mak kasih atuh. Mama gak pernah ingkar janji. Alhamdulillah pas kebenaran si Neng Berlin lagi ada di rumah. Jadi bisa bantuin emak bikin pais kroto. Buat kita-kita yang tinggal di kampung kudu pinter-pinter nyari sumber protein dari alam. Contohnya kayak kroto ini Sadayana. Sebelum kita mulai masak pais kroto, emak kasih lihat dulu bumbu dan bahannya. Kalau Sadayana mau catet, sok atuh silahkan. Biar bisa ikutin resep emak. Ini emak sengaja pakai tahu kuning dan telur ayam buat tambahin proteinnya. Bumbu-bumbu jangan lupa atuh diulek sampai halus. Setelah itu dicampur ke adonan tahu kuning dan telur. Biar makin raos, emak tambahin petei kesukaan emak. Krotonya jangan lupa dicuci heula ya, pakai air mengalir. Baru dicampur sareng tahu dan telur. Sengaja emak banyakin krotonya biar rasanya nggak kalah sama tahu, telur, jeung petei. Tinggal ditaruh di daun pisang deh. Pais pepes mah makanan khasnya orang Sunda. Segala macam bahan makanan teh bisa dijadikan pepes. Dari ayam, ikan asin, sampai kroto yang sekarang emak masak ini. Setelah setengah jam, pais krotonya sudah matang. Aromanya jangan ditanya. Ma mau buru-buru ambil nasi nih. Yuk Neng, mangga langsung aja makan bareng emak. Kalau di kampung mah makan begini aja udah mewah pisan. Apalagi makannya bareng tetangga atau saudara sekampung. Kroto mana ya abito sore? Ulun, diasakan Mang. Naon rasakan? Kroton aku emak. Dipasak?
Astagfirullahaladzim. Abi hoyong atuh mak. Kalem atuh mang, kroto untuk si manuk mah udah emak pisahin. Sok we makan dulu sekarang mah. Ini yang namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nolongin tetangga sembari dapat bahan makanan bergizi tinggi. Mantap surantap euy. Tuh wangi banget, tajam. Sadayana, tanaman ini teh sering banget emak temukan saat emak berburu bahan makanan ke hutan. Sadayana tahu nggak apa nama tanaman ini? Ini teh namanya lempuyang, salah satu jenis tanaman rempah seperti jahe dan kunyit. Nah, yang berwarna merah merona ini teh bunganya, cantik pisan ya. Dan baunya tuh wangi banget, tajam. Ngomong ah. Ke bijinya. Oh iya, biji kayak gini. Kayak apa itu? Kayak biji kapol. Dalaman kapol ya, wangi banget. Selain bentuknya yang unik, bunga lempuyang ini juga memiliki aroma yang sangat wangi. Makanya disebut juga lempuyang wangi. Ayo bunda-bunda sama adik-adik pasti pernah lihat buah ini kan. Kalau kita pergi ke kebun, ke hutan, pasti ada lah. Pohon ini tumbuh secara liar ya, jadi nggak ditanam. Banyak banget sana-sana tuh. Tanaman yang aslinya dari negara Sri Lanka ini bisa Sadayana temukan di hutan jati atau di hutan dataran rendah. Dulu emak kira lempuyang ini teh tanaman beracun loh Sadayana. Ternyata lempuyang banyak pisan manfaatnya. Dari bunga, daun, sampai batang mudanya semua bisa dimakan loh. Nah, yang ambil ininya, pucuknya yang belum megar. Daunnya mirip pisan sama daun jahe ya. Makanya lempuyang wangi ini disebut juga lempuyang jahe. Ini tanaman kok namanya banyak pisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget coba. Ternyata baik bunga maupun pucuk batang mudanya sama-sama wangi oi. Kalau untuk bunga lempuyang nggak bisa dimakan mentah ya Sadayana. Lebih baik dimasak dulu soalnya bunga lempuyang ini teh dalamnya berlendir. Jadi harus dihilangkan heula lendirnya sebelum dimakan. Malah zaman dulu lendir bunga lempuyang ini dipakai masyarakat setempat sebagai sampo. Katanya teh bisa bikin rambut jadi wangi dan kuat. Meski nggak seterkenal jahe, kunyit, dan tanaman rempah lainnya, lempuyang punya beragam khasiat untuk kesehatan loh Sadayana. Senyawa kurkuminoid yang terkandung dalam lempuyang terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Bahkan terdapat juga kandungan senyawa antibakteri yang mampu mengatasi peradangan pada kulit wajah akibat jerawat. Wah, cocok pisan buat merawat kulit wajah emak. Oh iya, biji lempuyang juga ternyata ada manfaatnya loh. Biji lempuyang dapat dimanfaatkan untuk mengobati nyeri perut, batu ginjal, sesak napas, dan ambeien. Wah, benar-benar tanaman mujarab. Mak jadi teringat dengan tanaman rempah yang masih satu keluarga dengan lempuyang. Tanaman rempah ini juga punya bunga yang cantik. Iya benar, kecombrang. Berbeda dengan bunga lempuyang yang belum banyak orang tahu cara mengolahnya. Kalau bunga kecombrang ini mah biasa diolah jadi bumbu masakan. Bunga kecombrang teh punya rasa dan aroma yang unik. Makanya emak biasa menambahkan bunga kecombrang untuk masakan sehari-hari. Nah, ada juga yang mengolahnya jadi sambal. Dengan tambahan kecombrang, sambal jadi lebih istimewa. Rasa khas kecombrang yang segar menyatu dengan pedasnya cabai. Karena bunga kecombrang sudah lebih dulu populer, sekarang waktunya emak populerkan bunga lempuyang jadi bahan masakan. Bukan jadi sambal ya, tapi mau emak masak jadi bakwan. Ide emak cemerlang kan? Sekarang emak mau potong-potong bunga lempuyangnya. Cara potongnya teh begini Sadayana. Bagian keras di dalam bunganya mah nggak usah dipakai ya tuh. Lendirnya teh lumayan banyak ya.
Makanya nyucinya juga harus sekalian diremas-remas seperti ini biar hilang lendirnya. Wangi banget ya. Cium banget ini wanginya. Nyengat. Parfum. Wanginya. Ada mah kayak kayu putih. Ini bumbu yang sudah ditumbuk halus. Ini emak pakai tepung terigu dan tepung beras ya sadayana, biar renyah. Kalau bikin bakwan, emak biasa tambahin seledri biar enak. Tambahkan telur juga ya. Lalu tuangkan air secukupnya. Aduk-aduk sampai rata, baru deh masukkan irisan bunga lempuyangnya. Biasanya kalau masak pakai kayu bakar tuh cita rasa masakannya jadi lebih sedap euy. Jadi ungu. Warna merahnya hilang. Jadi berubah warna. Anget-anget. Mau hujan kayak gini makan bakwan. Kalau bakwan sayur mah udah biasa, bakwan bunga lempuyang baru luar biasa. Ini dia bakwan bunga lampuyang apa? Iya, bunga lampuyang. Lampuyangnya udah jadi. Kakung mukbang. Ya, bakwannya. Ambil. Pengen yang garing. Siapa yang mau? Cabai rawit lagi. Yang tadi udah pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Kriuk banget cabainya. Nah, mau kasih saran. Kalau mau masak bunga lampuyang itu, usahain harus yang bunga itu yang muda, jangan yang udah mekar. Karena kalau tua sedikit aja, itu alot banget. Tadi ada yang kena campuran yang tua ya, itu alot banget bunganya. Baru kali ini emak makan bakwan tapi harum pisan. Bakwan lempuyang memang istimewa euy. Dan ini satu-satunya bakwan yang punya rasa pedas alami yang bisa untuk menghangatkan badan. Emak jadi nggak bisa berhenti makan deh ini. Ada nih juga tuh, raos pisan pokoknya mah. Duh sadayana, emak teh lagi pusing banget nih gara-gara harga BBM naik. Otomatis harga bahan makanan bakal ikut naik, termasuk harga ayam potong nih. Emak jadi sedih, padahal ayam salah satu makanan kesukaan anak-anak. Ada 2 menu yang anak-anak emak suka dari olahan daging ayam, yaitu ayam goreng tepung dan ayam goreng bumbu kuning. Hari ini emak kasih tahu resepnya ala emak ya. Emak masak ayam goreng crispy dulu ya. Kita akan menumbuk bawang putih ya sampai halus. Sekarang kita masukkan ayamnya untuk dilumuri bumbu ya. Masukkan bawang putih yang tadi udah emak tumbuk, nggak lupa penyedap rasa, terus merica bubuk dan garam. Lanjut tambahkan soda kue, nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 sendok makan. Soda kue teh fungsinya untuk menyerap air, jadi nanti ayam yang dibikin hasilnya lebih garing, kriuk dan kering. Dan ini tangan saya sudah dicuci ya. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah kalau udah dibumbuin gini nggak langsung emak masak. Biasanya emak simpen dulu di kulkas selama 4 jam. Tujuannya teh biar bumbunya benar-benar meresap ke daging ayam. Kita masukkan pleaser dan diamkan selama 4 jam. Lanjut, sekarang kita tinggal bikin adonan tepungnya nih Sadayana. Mama biasa meracik sendiri, nggak pakai tepung-tepung instan. Bahan-bahan yang emak gunakan sangat sederhana, ada susu bubuk, tepung terigu protein tinggi, dan tepung maizena. Susu bubuk ini langsung dicampur ke air 1 mangkok ya, jangan lupa diaduk. Nah, buat bumbunya emak gunakan bawang putih yang udah ditumbuk, penyedap rasa, dan merica bubuk. Semua bahan yang emak sebutin tadi bisa dicampur jadi satu dan diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita lakukan penepungan. Kita masukkan ayamnya. Kita masukkan 4 dulu ya. Kita aduk-aduk. Biar lebih gampang dan gak lengket, emak lebih enak ngaduknya pakai tangan gini nih. Tapi tenang aja, emak teh udah cuci tangan ya, jadi dijamin bersih dan higienis. Ayam goreng tepung mah orang-orang taunya asalnya dari Amerika Serikat ya.
Padahal mah ayam goreng tepung dibikin pertama kali sama orang Skotlandia loh Sadayana. Campur rata. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Setelah itu kita celupkan ke air ini yang tadi sudah kita kasih susu bubuk ya. Setelah masuk kedua adonan kering dan basah, jangan langsung digoreng ya. Masukin ke adonan kering lagi. Sambil diteken-teken ya, biar setelah digoreng kulitnya bakal keriting. Jangan didiamkan terlalu lama, kita langsung goreng saja kalau sudah seperti ini ya. Kalau minyaknya udah pas, langsung aja cemplungin ayamnya. Kalau goreng ayam begini, apinya yang sedang-sedang aja ya, biar matangnya rata. Yang penting mah minyaknya harus banyak. Tuh lihat udah mulai berubah warna Sadayana. Asik, itu tandanya sebentar lagi ayam goreng tepungnya matang. Ini dia ayam crispy-nya sudah jadi pemirsa. Ini mantap banget, kriuk banget. Gimana Sadayana? Gampang kan cara bikinnya? Wajib praktekin di rumah ya. Nah sekarang lanjut ke menu kedua yaitu ayam goreng ungkep bumbu kuning. Emak juga udah siapin bahan-bahannya. Kita akan masukkan garam. Lalu kunyit. Lalu jahe, bawang putih, sama bawang merah. Seperti biasa tumbuk bumbunya sampai halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya pemirsa. Biar makin gurih, jangan lupa masukin garam dan penyedap rasa secukupnya. Terakhir buat wangi-wangian masukin lengkuas dan serai. Tinggal ayamnya deh. Kita diamkan selama 5 menit saja. Kita diamkan pemirsa. Jangan lupa dibolak-balik biar bumbunya meresap ke daging. Wanginya udah mulai kecium nih Sadayana. Ini tandanya ayam sudah mau matang. Jangan lupa atuh digoreng heula. Ini dia ayam gorengnya sudah jadi. Urusan harga ayam potong yang diprediksi bakal naik, ya mau gimana atuh, yang penting anak-anak emak makannya pada lahap aja deh. Nah buat Sadayana yang mau praktekin resep emak ini, silahkan atuh, dijamin raus pisan euy.